Selamat pagi teman-teman. Tuhan Yesus sangat baik ya. Hanya karena kasih setianya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Oleh karena kasih memberi sukacita, mari kita pujikan. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini telah mempertemukan kami semua. Dan berkatilah kami semua dalam ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah Halia, amin. Kak Dani, apakah kamu mau melakukan sesuatu pekerjaan harus berhati-hati? Ya dong tentunya, karena kita semua harus berhati-hati dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah teman-teman, mari kita semua pujikan hati-hati, gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah teman-teman, mari kita menggunakan tangan kita, kaki kita untuk memuji nama Tuhan dengan tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku
berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Hanya karena kasih Tuhan, kita mampu melakukan kehendak-Nya. Nah, mari kita mempersiapkan diri kita dengan firman Tuhan. Nah, teman-teman, mari kita pujikan lagu Rukun Cinta. Kun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Dan hati satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Buktikan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati satu, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Selamat pagi anak-anak. Nah, tadi kita sudah bersukacita memuji-muji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan indah pagi ini kami boleh mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan bersama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau hadir dan memimpin kami, menjadikan hati kami tanah yang subur untuk boleh menerima benih kebenaran firman-Mu pagi ini. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang menerima firman-Mu. Hamba mohon hikmat dan pimpinan-Mu juga dalam penyampaian-Mu firman-Mu pada pagi hari ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan jam penyampaian firman-Mu ini. Haleluya, amin. Anak-anak, Bu Grace punya gambar nih, coba dilihat. Ada yang tahu gambar apa itu? Iya, itu adalah gambar bangunan yang sangat tinggi. Ada yang pertama, ada Monas yang ada di Jakarta, merupakan ikonnya Indonesia. Tingginya berapa? 132 meter. Waduh, tinggi sekali ya. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu Menara Eiffel. Berapa tingginya? 324 meter. Waduh, tinggi banget ya. Ada lagi yang lebih tinggi, yaitu Menara KL yang ada di Malaysia. Tingginya mencapai 679 meter. Waduh, tinggi sekali ya. Tapi ada yang lebih tinggi, bangunan-bangunan yang saat ini ada di dunia. Grace jadi ingat nih, di dalam Alkitab juga ada sekelompok orang yang ingin mendirikan bangunan. Yuk kita saksikan videonya. Menara Babel. Beberapa masa setelah air bah melanda seluruh bumi pada masa Nuh, manusia bertambah banyak. Mereka memiliki bahasa dan logat yang sama. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur, dan mereka tinggal di tanah datar, yaitu tanah Sinear. Mereka
mereka mengusahakan supaya kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik. Seorang berkata, "Mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Tapi kemudian mereka mulai menjadi sombong. Mereka berkata, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi." Dan benar saja adik-adik, mereka mulai membangun menara yang tinggi. Rencananya tingginya sampai ke langit. Tapi Tuhan melihatnya gak suka. Kenapa? Karena mereka mulai sombong. Mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka dan kekuatan kekompakan mereka. Tuhan berkata, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa. Kalau mereka terus bekerja bersama seperti ini, mereka bisa melakukan hal-hal yang lain, bahkan hal-hal yang tidak baik. Dan Tuhan akhirnya mengacaukan bahasa mereka, sehingga setiap mereka tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain. Mereka mulai berbicara satu dengan yang lain, tapi mereka tidak mengerti bahasanya. Akhirnya mereka mulai berkelahi karena sulit untuk berkomunikasi. Dan karena mereka mulai tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain, mereka tersebar ke seluruh bumi. Mereka berkelompok dengan sesama yang memiliki bahasa yang sama. Dan menara itu, menara Babel, ditinggalkan mereka. Nah, anak-anak, kita sudah menyaksikan video tentang sekelompok orang yang ingin mendirikan bangunan menara. Ada yang masih ingat menara apa itu tadi? Iya, menara Babel. Nah, dikisahkan dalam video tadi bahwa sekelompok manusia keturunannya Nabi Nuh yang minggu lalu kita sama-sama belajar firman Tuhannya, mereka sepakat untuk mendirikan menara Babel yang sangat tinggi, bahkan tingginya mau mencapai langit. Untuk apa? Untuk membuktikan identitas dirinya. Untuk apa? Untuk satu tujuan, agar mereka selalu berkumpul. Mereka tidak akan berpisah, mereka tidak akan terserak. Tapi anak-anak, apa yang menjadi tujuan manusia itu tidak sejalan dengan ketetapan Allah. Karena di dalam Kejadian juga Tuhan berfirman kepada manusia, beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhi bumi. Nah, kalau penuhi bumi berarti artinya kita tidak boleh berkumpul di satu tempat, tetapi kita harus memenuhi bumi. Nah, inilah tujuan dari pendirian menara Babel sudah tidak sejalan dengan kehendak dan ketetapan Allah. Dan yang kedua, manusia ini mendirikan menara Babel untuk apa? Untuk identitas dirinya. Dan rencana ini tidak melibatkan Allah. Sehingga kalau menara Babel ini nanti berdiri, manusia menjadi sombong, ya. Terperangkap di dalam kesombongan. Tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidupnya. Nah, akhirnya Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Lalu Tuhan turun untuk apa? Mengacaukan bahasa anak-anak manusia ini, sehingga satu dengan yang lainnya tidak bisa berkomunikasi. Nah, di titik pengacau baluan bahasa inilah
kesombongan anak-anak manusia itu dihancurkan. Dan digantikan apa? Digantikan dengan kerendahan hati. Karena bagaimanapun kedaulatan Allah itu lebih daripada kehidupan kita, daripada kemampuan kita. Kita manusia terbatas. Allah lah yang berdaulat penuh. Nah, oleh karena itu dari Menara Babel ini kita diajarkan untuk kita tidak sombong, untuk kita tidak membanggakan kemampuan diri kita. Karena semua yang ada dalam kehidupan kita itu adalah karunia Tuhan dan tidak seharusnya kita menjadi sombong. Tetapi kita harus terus belajar rendah hati. Dengan talenta yang Tuhan berikan, kita harus selalu rendah hati. Dengan talenta yang Tuhan berikan, kita belajar memuliakan Tuhan di dalam kerendahan hati. Nah, sehingga apa yang terjadi pada orang-orang yang mendirikan Menara Babel itu tidak akan kita alami. Nah, contoh konkretnya. Nah, mungkin ada nih di antara kalian yang dikasih Tuhan 1 talenta. Anaknya pinter sekali di dalam pelajaran. Sehingga kalau ada lomba, misal nih lomba sains. Nah, ini sebutlah namanya Rita. Rita ini selalu diikutkan karena dia lebih kepandaiannya lebih dari teman-teman sekelasnya, bahkan sesekolahnya, sehingga dia selalu menjadi utusan sekolahnya. Nah, kebetulan nih Rita ini anak Tuhan. Nah, dia menyadari karunia yang diberikan Tuhan kepadanya berupa kepandaian. Tetapi dia tidak mau seperti manusia yang membangun Menara Babel tadi. Dia selalu melibatkan Tuhan. Dia memiliki kerendahan hati untuk selalu bergantung pada Tuhan. Dia selalu melibatkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan di saat dia menjadi duta. Sehingga kalau dia menang di dalam duta sekolah itu, di dalam lomba sains itu, dia tidak menyombongkan diri. Tetapi dia mengakui bahwa semua pencapaiannya adalah karena kasih karunia Tuhan. Itulah wujud kerendahan hati seorang anak Tuhan. Nah, bagaimana nih dengan kita? Ya, mari kita bersama-sama terus ingat untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat untuk selalu belajar hidup di dalam kerendahan hati. Seperti ayat hafalan kita pada minggu hari ini yang terambil di dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-9. Yuk kita baca bersama ya. Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mari teman-teman kita memberikan persembahan buat Tuhan dengan pujian beri syukur. Beri syukur, bila syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur bila syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dan berkati pekerjaan kedua orang tua kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Fanya, tak terasa ya ibadah kita hampir selesai. Iya ya, tak terasa. Kiranya kita bisa menjadi pribadi rendah hati, tidak sombong dan taat kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah, Ku Harus Makin Berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.